Hai Sobat Sukses, kali ini saya akan membahas tentang kalau Anda mendapat surat tagihan pajak, apa yang harus Anda lakukan? Yuk simak video lengkapnya sampai akhir setelah yang satu ini. Oke Sobat Sukses, kali ini kita akan membahas topik tentang surat tagihan pajak. Ya, banyak orang yang tidak paham ketika mendapatkan surat tagihan pajak sebenarnya mereka harus apa. Oke, tapi sebelum saya ngomong soal surat tagihan pajak yang nominalnya bisa ratusan atau miliaran ya, saya ngomong dulu sebenarnya surat tagihan pajak itu sinkronisasinya atau rutenya itu dari mana. Baik itu teman-teman, kalau seandainya Anda dapat surat tagihan pajak, seharusnya Anda itu tidak langsung serta-merta mendapatkan tagihan, ya. Karena surat tagihan pajak itu biasanya bermula daripada ada kondisi tertentu yang dipermasalahkan oleh kantor pajak. Kecuali misalnya Anda ditagih karena Anda telat bayar, karena dendanya telat bayar atau dendanya telat lapor, ya. Maka misalnya Anda telat lapor, Anda bayar 100.000 per bulan, ya udah itu akan ditagih 100.000 per bulan. Oke. Tapi kalau kondisinya Anda itu ada hal tertentu yang dipertanyakan oleh kantor pajak. Misal, Anda punya penjualan yang tidak terlapor sepenuhnya, ya, atau Anda punya biaya yang dicurigai, atau Anda nggak bayar PPh dengan baik, perhitungannya salah, dan sebagainya. Maka, teman-teman, kantor pajak itu akan menerbitkan kepada Anda namanya surat SP2TK, ya, di mana surat ini sifatnya adalah pertanyaan dan klarifikasi dulu kepada Anda. Jadi, kantor pajak tidak akan serta-merta langsung menagih Anda hal tertentu kalau mungkin Anda masih dipendapatkan, masih dikira-kira Anda salah atau tidak. Ya, mereka akan nanyain ke Anda. Oke? Nah, sekarang apa yang harus Anda lakukan ketika Anda menerima surat SP2TK? Ini kan yang paling penting, ya. Banyak orang ketika dia menerima SP2TK yang dilakukan adalah apa? Satu, tidak dihiraukan, ya. Tapi tentunya Anda lihat dulu surat SP2TK-nya apa. Kadang-kadang bukan SP2TK, cuma surat pemberitahuan, ya. Saya sempat di WA sama orang, Pak, ini Pak saya dapat surat Pak, gitu ya. Gimana Pak, harus gimana? Orangnya sudah worry, dia orang sudah khawatir. Waktu saya lihat suratnya ternyata apa? Surat penginformasian untuk melaporkan SP tahunan. Ya, jadi ini kan sangat lucu ya. Cuma diminta surat lapor SP tahunan, dia sudah worry ya. Banyak orang seperti itu. Mungkin Anda juga ngalamin ya. Nah, so teman-teman, ketika Anda benar-benar tahu itu bukan surat yang lain, itu benar-benar surat SP2TK, ya. Ketika Anda mendapat hal tersebut, jangan sampai seperti yang saya ceritakan tadi. Ya, yang pertama diabaikan. Jadi mereka terima SP2TK, terus diabaikan. Ini yang sering dilakukan oleh teman-teman yang lain. Yang salah menurut saya ya. Satu, diabaikan. Terima surat, wah, udah nggak usah diapa-apain, biarin aja. Toh, saya sudah lapor benar. Ya, merasa mengaku-ngaku dia menganggap dirinya sudah benar. Ya. Atau yang kedua, ketika dia dapat SP2TK, dia nggak langsung tanggapinnya lama. Itu juga PR. Ya. Atau yang ketiga, ya, dia nyuruh pihak lain untuk datengin dan nanyain. Ya, jadi bukan dia sendiri yang nanyain. Ya. Nah, menurut saya 3 langkah ini menurut saya kurang tepat untuk dilakukan. Ya, kenapa? Karena begitu Anda melakukan 3 hal tadi, bisa jadi Anda dinilai tidak kooperatif terhadap perpajakan. Dan itu akan menimbulkan satu esensi yang negatif kepada Anda dari petugas pajak yang mengirimkan. Ya, karena kenapa teman-teman? Namanya petugas pajak juga manusia. Mereka punya feeling, ya, mereka bukan mesin. Oke, ketika Anda nggak menanggapin, bisa jadi apa? Wah, ini orang ini kurang sopan. Atau ternyata, oh orang ini ternyata mungkin nggak kooperatif. Nah, mereka punya cap negatif sendiri kepada Anda. Dan ini problem untuk Anda ke depan. Ya. Nah, so ketika Anda menerima surat SP3, saran saya gimana teman-teman? Saran saya teman-teman, yang ketika Anda dapat, saran saya, Anda wajib pelajari terlebih dulu surat tersebut. Ya, karena biasanya di dalam satu surat SP2TK akan ada poin-poin tertentu yang akan dipertanyakan oleh petugas. Ya, poin 1 misalnya bahas soal omset.
Poin 2, bahas soal PPN. Poin 3, bahas. Nah, ini Anda pelajarin satu-satu. Kalau Anda sampai bingung, Anda coba tanya dengan yang ahli. Anda dampingan. Ini maksudnya apa? Oke? Jadi ketika Anda lihat, oh oke, ini problemnya ini, problemnya ini, problemnya ini. Setelah mereka bertanya hal tersebut, saran saya yang kedua, teman-teman, ya. Begitu Anda baca, Anda tahu, Anda pelajarin, oh ternyata mereka tanya soal ini, ya. Yang berikutnya, teman-teman, yang penting untuk Anda adalah apa? Anda harus mencari dulu kebenaran daripada yang mereka pertanyakan. Ya, kenapa? Kadang yang ditanyakan oleh petugas pajak pun mereka juga tidak tahu, mereka salah tanya atau salah angka. Itu juga sering kali terjadi. Ya, kenapa? Karena mereka nggak pegang laporan keuangan Anda 100%. Mereka cuma terima data yang Anda submit di dalam laporan akhir tahunan. Ya, nah maka teman-teman, ketika Anda membaca, Anda pelajarin, berikutnya Anda harus cek apakah pertanyaan tadi relevan atau sesuai dengan kondisi sebenarnya daripada perusahaan Anda. Ya, kalau tidak relevan, kalau nggak sesuai, maka yang harus Anda pikirkan berarti apa data yang bisa mendukung untuk memberikan penjelasan. Maka langkah yang ketiga, Anda cari dulu data-data pendukungnya. Anda cari dulu kebenaran-kebenarannya untuk mendukung jawaban Anda kepada petugas pajak. Ya. Jadi ini hal yang penting dan hal yang cukup panjang untuk Anda lakukan, karena petugas pajak di dalam SP2TK itu biasanya mereka tanya aja, ya. Yang kan nggak ngerti tanya aja, dan poinnya kadang sedikit kadang banyak, tergantung daripada problem perusahaan Anda, ya. Nah, memang tugasnya mereka seperti itu. Tugas Anda apa? Anda jawab, kan gitu ya. Oke. Nah, begitu teman-teman sudah mendapatkan tahu jawaban pastinya, saran saya teman-teman, Anda datang dulu ke kantor pajak, didampingin oleh mungkin Anda punya staff accounting atau Anda punya pihak lain yang membantu Anda datang ke sana, Anda bawa datanya, teman-teman. Ya. Jadi Anda datang sendiri, Anda jawab, ya. Kenapa seperti itu? Karena begitu Anda lakukan, ya, petugas pajak akan melihat Anda sebagai orang yang kooperatif. Ya. Anda kan, oh orang ini kooperatif nih. Ya Anda biasa aja, Anda nggak usah terlalu takut, karena petugas pajak juga bukan orang yang gimana-gimana. Kan mereka juga sama-sama manusia. Mereka juga sebagai kawan, ya. Anda ngobrol aja, Anda tanya, oh Anda ceritakan, oke, seperti ini. Anda ceritakan, ya. Ketika Anda menjawab dengan kooperatif, Anda menjawab dengan sebenar-benarnya, mereka pun akan dengan segan untuk menerima Anda. Ya, Anda jawab yang Anda rasa perlu. Ya, jadi bukan sebenar-benarnya Anda cerita semua masalah pribadi Anda, nggak perlu, ya. Ya, masalah perusahaan Anda nggak perlu, ya. Anda cukup ceritakan yang memang perlu ditanyakan dan perlu dijawab. Ya. Nah, setelah Anda jawab, teman-teman, seharusnya mungkin bisa jadi tergantung petugas, ya. Ada petugas yang mungkin cari-cari lagi permasalahannya Anda yang lain. Ada yang sudah nerima, ya tergantung petugasnya. Ya, tapi minimal sebelum itu sampai ke dalam surat tagihan, Anda harus jelaskan dulu. Nah, tentunya dari sana petugas pajak akan mempertimbangkan, entah mereka mencari informasi baru, entah mereka akan meminta data baru dan sebagainya. Jadi sampai kepada proses penagihan itu adalah proses yang panjang, ya. Dan kalau sampai Anda ditagih, berarti sudah ada satu kesepakatan antara Anda sebagai wajib pajak dan antara mereka sebagai petugas yang memiliki target pendapatan negara, itu sudah ketemu. Ya, oke, angka sekian, kita deal salaman. Ya. Nah, teman-teman, yang saya boleh sarankan pada teman-teman, ketika pun Anda mendapatkan surat tagihan, ya, jujur di lapangan masih ada beberapa petugas yang berani minta dana dalam kantong. Ya, maksudnya apa? Ketika mereka Anda bayar, misalnya let's say 500 juta, Pak, saya minta bayar 300 juta ya Pak ke negara, ya, 200-nya ke kantong kami. Nah, gimana teman-teman? Kalau saya boleh saran, saya ngomong aja apa tadi teman-teman di YouTube, ya, semoga juga bisa didengar sama petugas pajak dan teman-teman juga sama-sama mengkoreksi diri, ya. Nah, teman-teman, kalau memang Anda membayar, saran saya bayar yang legal. Masukkan semua ke negara, ya. Jangan Anda bayar masukkan ke kantongnya petugas pajak. Anda tidak akan mendukung pemerintah atas, karena Dirjen Pajak yang paling atas pasti kepingin, ya,
bahwa petugas pajak di lapangan semuanya bersih ya dan tidak melakukan kecurangan ya. Tapi kalau Anda sebagai wajib pajak pun mengizinkan mereka menerima uang Anda yang notabene tidak masuk ke negara, maka Anda sedang mendukung mereka melakukan kecurangan. Oke, dan ini tidak bagus untuk pemerintahan pajak ke depan. Ya, jadi dorong Pak, kalau mau saya bayar resmi. Nah, biasanya nih ya, mereka akan ngomong gini, nanti kalau gitu kamu akan diperiksa lagi tahun depan, kok sama aku nggak mungkin diperiksa. Teman-teman saya ngomong apa adanya, petugas pajak beberapa tahun sekali akan dipindah. Oke, jadi ketika mereka ngomong seperti itu janji-janji yang mungkin tidak bisa mereka tepati. Ya, jadi kalau Anda dapatkan petugas pajak yang model nakal seperti itu, teman-teman, tak maaf ya, tidak semua petugas pajak itu nakal, tapi banyak juga petugas pajak yang bersih. Oke, kalau dapat yang nakal, Anda fighting. Pak, saya tidak mau Pak, saya mau bayar pajak semua ke negara. Ya, itu saran saya. Nah, kalau teman-teman sudah dapat sampai surat tagihan pajak, maka langkah yang bisa Anda lakukan cuma satu hal, adalah bayar pajaknya. Ya, karena kalau sudah keluar STP, maka Anda harus bayar pajaknya. Pertanyaannya, Pak, bagaimana Pak kalau saya mau bayar pajak tapi saya nggak punya uang, Pak? Kan gitu ya. Anda nggak punya uang. Nah, Anda tetap diizinkan untuk mengangsur. Meskipun mengangsur itu kondisinya Anda tetap kena bunga. Ya, tapi tetap ada prosedur untuk Anda bisa ngangsur pajaknya. Ya. Nah, semoga video ini bisa memberikan Anda gambaran yang lebih besar terkait dengan kondisi yang mungkin Anda alami sekarang terkait dengan pemeriksaan pajak. Buat teman-teman yang ingin belajar pajak secara mendalam, ya teman-teman silakan. Kami sudah membuatkan materi mahir pajak UMKM dalam 21 hari, di mana di dalam materi itu kami buatkan secara komprehensif dengan cara yang mudah dan sederhana, sehingga teman-teman bisa belajar pajak dengan menyenangkan dan sangat-sangat simpel. Saya yakinkan kepada teman-teman sekalian, ketika Anda belajarin, pasti Anda bisa lebih terbuka, lebih paham terkait dengan perpajakan, dan Anda bisa mengerjakan, ya, melakukan tugas kewajiban perpajakan Anda secara mandiri dengan lebih baik. Buat teman-teman yang ingin belajar, silakan lihat kolom deskripsi dan klik linknya di sana. Buat teman-teman yang terberkati dengan video ini, ya silakan Anda boleh like videonya, subscribe bagi yang belum subscribe supaya bisa mendengarkan konten saya berikut-berikutnya. Dan buat teman-teman yang tahu teman-teman yang ada butuh mendapatkan informasi mengenai video hari ini, teman-teman boleh share kepada teman-teman yang lain supaya mereka juga bisa terberkati dengan video yang saya buat. Semoga teman-teman yang menonton video kali ini sampai akhir bisa tetap sehat, semangat, dan selalu sukses bahagia.